Roma pasal 8. Hidup karena Roh Allah. Jadi, sekarang tidak ada lagi penghukuman untuk orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus. Melalui Dia, hukum Roh yang memberikan kehidupan telah membebaskan kamu dari hukum dosa dan kematian. Sebab apa yang tidak mampu dilakukan oleh hukum Taurat karena kelemahan sifat dosa, Allah telah melakukannya, yaitu dengan mengutus anaknya sendiri ke dunia dalam wujud manusia berdosa untuk menjadi persembahan bagi penebusan dosa. Dengan cara itu, Allah memakai tubuh jasmani manusia untuk menghukum dosa. Allah melakukan hal itu supaya tuntutan kebenaran hukum Taurat dapat kita penuhi. Sekarang kita tidak lagi hidup menurut kuasa kedagingan yang berdosa, tetapi menurut Roh. Orang-orang yang hidup dengan menuruti keinginan hawa nafsu, mereka menaruh pikirannya pada hal-hal yang diinginkan oleh nafsu kedagingan. Tetapi orang-orang yang hidup menurut Roh, mereka menaruh pikirannya pada hal-hal yang diinginkan oleh Roh. Menaruh pikiran pada hal-hal yang diinginkan oleh nafsu kedagingan menghasilkan kematian, tetapi menaruh pikiran pada hal-hal yang diinginkan oleh Roh menghasilkan hidup dan damai sejahtera. Sebab pikiran yang menuruti nafsu kedagingan adalah melawan Allah. Pikiran itu tidak akan taat kepada hukum Allah dan tidak akan sanggup melakukannya. Mereka yang pikirannya dikuasai oleh nafsu kedagingan tidak dapat menyenangkan Allah. Akan tetapi, jika Allah benar-benar hidup di dalam kamu, kamu tidak lagi dikuasai oleh nafsu kedagingan, melainkan oleh keinginan Roh. Tetapi jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, Roh akan memberikan hidup kepadamu, karena Kristus telah membenarkan kamu di hadapan Allah. Tetapi jika Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian tinggal di dalammu, Ia juga akan memberikan hidup kepada tubuhmu yang fana itu, melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Karena itu, saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang berutang, tetapi bukan kepada nafsu kedagingan yang membuat kita hidup menuruti keinginan daging. Sebab, jika kamu memakai hidupmu untuk melakukan hal-hal yang diinginkan nafsu kedagingan, kamu pasti mati. Tetapi, jika dengan Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu yang berdosa, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang mengangkat kamu menjadi anak-anak Allah, sehingga kita bisa berseru, Aba, Bapa. Dan Roh itu sendiri bersama-sama dengan Roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak-anak Allah, kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan sesama ahli waris dengan Kristus. Jika kita benar-benar menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dimuliakan bersama Dia. Anak-anak Allah akan menerima kemuliaan pada masa depan. Menurutku, penderitaan kita sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang nanti akan dinyatakan kepada kita. Semua ciptaan Allah di seluruh dunia menunggu dengan penuh harap saat anak-anak Allah dinyatakan. Sebab semua ciptaan dijadikan untuk kesia-siaan walaupun bukan atas kemauan mereka sendiri, tetapi karena Allah yang memiliki hak atas mereka. Dengan harapan bahwa semua ciptaan Allah itu akan dibebaskan dari ikatan kehancuran dan memperoleh kebebasan yang mulia dari anak-anak Allah. Kita tahu, semua ciptaan sampai sekarang sedang mengeluh kesakitan seperti seorang perempuan yang akan melahirkan. Bukan hanya itu, kita sendiri yang memiliki buah-buah sulung dari Roh juga mengeluh dalam hati, sementara menunggu dengan penuh harapan saat pengangkatan sebagai anak-anak, yaitu penebusan tubuh kita. Di dalam pengharapan inilah kita diselamatkan. Tetapi pengharapan yang sudah dilihat tidak dapat lagi disebut pengharapan. Sebab, siapa yang masih berharap pada sesuatu yang sudah dilihatnya?
Tetapi jika kita berharap pada sesuatu yang belum kita lihat, kita akan menunggunya dengan sabar. Begitu juga Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan, tetapi Roh itu sendiri yang berdoa syafaat bagi kita dengan keluhan-keluhan yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dan Allah yang menyelidiki hati mengetahui apa yang ada dalam pikiran Roh. Karena itu Roh berdoa syafaat untuk orang-orang kudus sesuai dengan keinginan Allah. Kita tahu bahwa segala sesuatu dikerjakan oleh Roh Kudus untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan tujuannya. Bagi mereka yang telah dikenal Allah sejak semula, mereka juga yang telah Allah tetapkan sejak semula untuk menjadi serupa dengan anak-Nya, supaya Ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang telah Allah tetapkan dari semula, mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Kasih Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, apa yang akan kita katakan tentang hal ini? Jika Allah berpihak pada kita, siapa yang dapat melawan kita? Allah tidak menyayangkan anak-Nya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Bagaimana Allah tidak menganugerahkan segala sesuatu, juga anak-Nya kepada kita dengan berlimpah? Siapa yang akan menuduh orang-orang pilihan Allah? Allah lah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum kita? Yesus Kristuslah yang telah mati, dan lebih lagi Dia juga yang telah dibangkitkan. Ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah untuk berdoa syafaat untuk kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah kesengsaraan, penindasan, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, bahaya, atau ancaman? Seperti tertulis dalam kitab suci, demi Engkau kami menghadapi bahaya kematian sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba yang akan disembelih. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam semua kesulitan itu, kita lebih daripada pemenang oleh karena Dia yang sudah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik kematian maupun kehidupan, malaikat-malaikat maupun roh-roh yang memerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa apapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik hal-hal yang paling tinggi atau yang paling dalam, atau ciptaan lain apapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita.